1999 bersama suami tercinta Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA. Beliau adalah Wali Kota Depok dan saat ini alhamdulillah beliau sudah dikaruniai 6 orang anak, terdiri dari 3 putra, 3 putri, dan 3 cucu. Komplit ya Bunda, Masya Allah. Ayana teh tos opat Ibu Nila. Alhamdulillah. Jadi 4 cucu Ibu, Bunda? Opat. Oh, alhamdulillah ya. Lanjut, jadi sudah 4 cucu Bunda, lanjut. Ya, silakan slide-nya. Nah, sejak remaja Bunda El ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi, melewati proses pendidikan di IKIP Muhammadiyah, jurusan Filsafat Sosiologi Pendidikan. Lanjut. Nah, Bunda Eli merupakan sosok yang sangat energik dan aktif. Kemarin itu saya lihat Bunda waktu paparan di Rakor Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat, Bunda, Masya Allah banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi nanti yang sangat-sangat luar biasa dari Bunda Eli. Karena Bunda Eli ini sehari-harinya beliau nggak pernah sepi dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sangat berbagai banyak kegiatan, diantaranya sebagai Ketua TPPK Kota Depok, sebagai Ketua Forum Kota Depok Sehat, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Genre, Bunda Literasi, Bunda Forum Anak, membina Forum Keluarga Harmonis, dan sebagai Duta Penurunan Stunting dan inisiator The Stunting Menara Kota Depok. Nah, mungkin nanti bisa cerita nanti Bunda Eli, ini ada inisiator The Stunting Menara, ini cukup menarik sekali. Mudah-mudahan pasar bagi kami di Kota Bandung. Lanjut. Nah, ini ada quote dari Bunda Eli. Dengan semangat cinta, bergandengan tangan bersama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Depok maju, berbudaya, dan sejahtera. Oh, Masya Allah. Lanjut. Nah, ini adalah prestasi-prestasi yang sudah diterima oleh Bunda Eli. Yang pertama, beliau menerima anugerah Nugra Jasa Dharma Pusaloka kategori tokoh masyarakat tahun 2022 dari Perpusnas Republik Indonesia. Beliau juga menerima penghargaan sebagai Natural Leader dalam STBM tahun 2022 juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan beliau juga menerima penghargaan sebagai Ketua TPPKK yang berkomitmen dalam penurunan stunting tahun 2022 dari Gubernur Jawa Barat, dan masih banyak lagi prestasi yang telah diperoleh Bunda Eli. Lanjut. Nah, ini adalah bukti-bukti dokumentasi Bunda Eli menerima penghargaan di tahun 2022. Nah, ini adalah media sosial untuk Bunda Eli yang mungkin nanti bisa teman-teman follow, like, dan subscribe. Baik Bunda, kita akan masuk ke dalam pemberian materi terkait break practice ya Bunda ya, yang di Kota Depok. Bagaimana sih kami ini Kota Bandung bisa belajar banyak dari Bunda terkait upaya-upaya untuk peningkatan posyandu aktif dan penurunan stunting di Kota Depok, sehingga kami nanti bisa juga sama-sama mewujudkan Kota Bandung yang bebas stunting dan posyandunya juga baik seperti Kota Depok. Mangga Bunda, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka baina asabihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibul kiram. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Pagi hari ini menjelang siang, sebuah anugerah karena Allah karuniakan triple S. Pertama, S sehat, alhamdulillah. Kedua, sempat. Nggak semuanya yang mendapatkan kesempatan kecuali dari kota Bandung spesial. Saya juga mencoba untuk sharing beberapa hal yang tentunya ini harus disyukuri. Yang ketiga juga hadir di sini untuk berbagi ilmu, mendengarkan berbagai hal yang saya nanti beli emping di Tangerang. Cakep. Cakep. Buat mertua di Kampung Rambutan. Cakep. Punten, pasang kuping biar terang, Bunda Eli Cakep. bade memberi penguatan. Ya. Jadi bersyukur Bu. bersyukur kita hari ini sehat, sempat, semangat adalah menjadi modal sukses kita untuk banyak hal yang bisa kita diskusikan atau katakanlah best practice ya. Bu Nila enak banget makan pepes ikan nila. Cakep. Cakep. Tambah lagi pakai minumnya bunga selasih. Cakep. Anggota tersayang Bu Nila, hatur nuhun, terima kasih. Cakep, keren Ibu, makasih Bunda. Harus belajar nanti Bu Nila. Masya Allah. Ya, jadi hari ini mohon izin semua hadirin yang saya sayangi, Bu Kabid Kesmas, Ibu Dr. Hajar Roh Teresia Widuri, Ketua Tim Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Ibu Nila Afianti, para petugas Promkes, perwakilan kader Puskesmas dan yang lain semuanya. Batik tulis di Pasihanku Mamang. Cakep. Ibu Negarlis teh kumaha darama? Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestu. Bu yang Iya. ganteng katanya Bunda nggak di absen Bunda. Oh iya, berarti kalau yang ganteng satu lagi, minum sekoteng rasanya manis. Cakep. Apalagi pakai pai mangga. Cakep. Insya Allah yang ganteng, cantik dan manis, dengan acara ini kita akan reuni kembali di surga. Amin. Makasih Bunda. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pikir ibu-ibu semua ternyata di sini juga ada bapak-bapak nu ganteng soleh ya. Jadi bapak ibu semua yang saya sayangi, saya cintai, stunting ya. Ayu ting ting, rambutnya keriting. Cakep. Kita membahas stunting, bahkan mencegah, menurunkan adalah satu hal yang penting. Tapi Ayu Ting Ting teh protes. Ayu Ting Ting rambutnya lurus. Cegah stunting teh kudu dan harus. Tepuk tangan sebelumnya. Ya Bunda. Ya. Nah jadi stunting di Kota Depok bersyukur alhamdulillah berawal tahun 2021 saya dalam satu momen rembuk stunting atau pokoknya prevalensi membahas konvergensi stunting dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa ini di Depok kota metropolitan pinggir Jakarta teh kumaha gitu ya, kok ada stunting. Itu kuping saya panas banget ya. Sampai selesai itu kemudian saya membuat tim khusus dari Bapeda, dari Dinkes, dari DP3AP2KB, Diskarpus dan yang lain-lainnya. Langsunglah di sana merembukan, akhirnya lahir Desunting Menara. Depok sukses bebas stunting. Sharing kami adalah suatu hal yang tanggung jawab tadi. Apa yang harus kita kerjakan? Ada nggak masukan dan yang lainnya? Hingga kemudian juga kami membuat filosofi, membuat logo, semuanya. Hingga kemudian Desunting Menara hadir. Nah, waktu itu juga saya habis dapat pelatihan tentang negosiasi, tentang beberapa hal yang, saya coba laksanakan beberapa dinas-dinas untuk mencoba, apalagi dinas kesehatan memang tupoksinya lah ya, waktu itu belum di DP3AP2KB menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian
Kami sangat berterima kasih kalau Bunda memang mau melakukan sesuatu gitu ya untuk ini. Jadi alhamdulillah program nekat non APBD ya, nggak ada anggaran, tapi saya mencoba. Bismillah pada saat itu kata Bapak Wali, udah kita launching mengundang Ibu Atalia secara Zoom hadir hingga kemudian Gebyar Desunting Menara, alhamdulillah. Yang sebelumnya kami juga sudah rancang mencoba untuk kerjasama dengan Basnas by name by dress. Ini orang-orang yang kita berikan manfaat, mereka semuanya didata rapi dan seterusnya hingga kami kolaborasi dengan Pegadaian Syariah, dengan Basnas, dengan BTN, BJB. Sebenarnya BJB PDAM juga mereka juga nggak banyak-banyak amat sih ya gitu ya membantu. Tapi alhamdulillah di sini dari Basnas lumayan yang kurang lebih sekitar 200 juta ada ya. 200 juta akhirnya terkumpul menyasar satu wilayah yang stuntingnya paling tinggi yaitu di ujung antara Depok Tangerang ya, itu kemudian di Bojongsari paling tinggi. Nah, di sini saya secara apa namanya jumlah mungkin nanti bisa di itu ya dimulai ditampilkan slideshow-nya. Jadi di situ kemudian saya mencoba merenung, berpikir bahwa saya beberapa kali kumpulin Pak Camat, Pak Lurah yang ya kadang-kadang komentar miring kan, ngapain sih Bun, nggak ada anggaran gitu, lagi ngurusin anak orang dan yang lain gitu. Saya angkat tadi surah An-Nisa ayat 9. Khawatirlah, takutlah kalian suatu saat akan meninggalkan lost generation, generasi yang mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar, kesempatan pendidikan, kesehatan, belum lagi yang lain-lain nggak mampu bersaing. Maka disitulah kemudian akhirnya saya mau coba untuk mengajak Bapak, ini tanggung jawab loh. Di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Saya melihat, menyaksikan, dan dari dekat berapa banyak anak-anak stunting ini menjadi tanggung jawab bersama. Maka mulai digeber di situ dengan gebiar stunting itu yang tadi non APBD hingga saya mencoba, yuk kita cari, kita gali, adakah CSR yang memungkinkan bisa kita ajak kolaborasi. Dan alhamdulillah gebrakan pertama di Kebojong Sari, 11 kecamatan ya, 63 kelurahan. Dan kemudian menampakkan satu geliat-geliat yang bersambut, gayung bersambut dari semuanya, hingga Pak Camat Pak Lurah pun juga siap bergegas ya. Nah, alhamdulillah boleh digeser slideshow-nya, mangga next ya, lanjut. Nah, ini adalah satu proses pelayanan terpadu yang kita semuanya paham lah ya. Posyandu di paling garda paling depan. Tapi saya tidak hanya dengan Pokja 4. Kali ini saya mencoba PKK semua harus terjun dari sisi pendataan ya, dokumentasi, tanggung jawab sekretariat ikut berperan. Pokja 1 itu dengan gercep chatting surga ya. Mereka juga dengan gercep gerakan cepat untuk mencegah stunting dengan tutor para keluarga karena di Depok ini kan memang parenting juga udah biasa dan mereka sudah melakukan. Jadi PIK-R dan yang lain kita kerjasamakan. Kemudian gotong royong di Pokja 1 juga kami melakukan kegiatan kawan kasih atau cawan kasih. Kunjungi keluarga rawan dengan cinta kasih yang kita memberikan sembako-sembako tadi yang dari Basnasnya. Kemudian di Pokja 2 ada Dora Masa Kini. Dongeng untuk para orang tua dalam mencegah stunting, pengetahuan sejak dini. Saya buat buku, saya buat lagu. Ado anak hebat dan kuat untuk gemar makan ikan ya, saya kerja dengan DKP 3 kerjasama pada situ, bisa nggak Bu fasilitasi saya bikin buku ya, dan malam itu juga saya ngarang lagu ya, hai kawan, hai teman, tahukah kalian ingin hidup sehat kuat, perhatikan apa yang kita makan, ingat kawan, ingat teman, ayo makan ikan ya. Sampailah kemudian hari itu juga di launching yang menghasilkan para bunda-bunda literasi ini harus bergerak dengan buku dan lagu ini. Mereka harus siap mengadvokasi para keluarga-keluarga agar anak-anak mulai senang makan dengan stunting. Kemudian juga di Pokja 2 kita tahu UP2K ya. Jadi saya bikin inovasi layang gantung. Bagaimana memberikan pelatihan untuk
para keluarga ya untuk cegah stunting, yaitu dengan pelatihan karena di Pokja 2 juga ada Sabira LPK yang apa lembaga pendidikan keterampilan itu, mereka siap memberikan pelatihannya dari Basnas, kemudian dari CSR itu tadi saya coba alokasikan membuat dimsum ya, bahannya, alat-alatnya semua kami lakukan. Nah, kemudian di Pokja 3, nah gerakan inilah yang kemudian mereka siap untuk memasak ala B2SA ya. Mereka dengan celemek yang cantik, mereka biasanya siap. Begitu saya datang ke wilayah, mereka semua lagi pada ngaduk makan dan yang lain. Sampai kemudian mereka mengemasnya dalam satu tempat yang manis, seperti catering-catering itu. Ada nasi, ya, dibikin panda, dibikin kura-kura gitu ya. Sayurannya, pudingnya, semuanya komplit dengan B2SA. Nah, yang terakhir adalah Pokja 4 yaitu yang siap eh, Ocan Bananas, ojek cantik yang siap membawa makanan untuk anak-anak balita stunting, mereka yang kemudian berkeliling ya sambil mengedukasi, memberikan makanan sehat tadi yang langsung bertemu dengan para orang tua, menyapa ibu hamil dan yang lainnya, itu mereka lakukan. Jadi bersyukur ini satu kegiatan yang kemudian ternyata di wilayah-wilayah lain juga mereka udah bisa bergerak, mengundang saya tinggal membagikan ocan bananasnya itu tadi ya, bergerak bersama. Nah, ini satu hal yang disyukuri. Jadi, nah ini ya, kita semuanya tahu lah tentang PKK, tentang posyandu, semuanya kita lakukan dan alhamdulillah ya, Depok kan memang beberapa kali juga terbaik posyandunya. Kami selama ini juga berusaha untuk audiensi, lapor dengan Ketua Pokjanal Posyandu, kemudian juga dengan Pak Wakil, Pak Wali, Pak Bapeda, dengan Dinkes. Secara kota sehat, kami pun juga melakukan sampai di tingkat kelurahan. Jadi pengelolaan posyandu dengan posyandu dengan seluruh kader pun ini kita coba. Begitupun juga dengan PPJ-nya, pendamping pokjanal posyandu. Saya bilang kudu harus ya saatnya Anda melakukan satu langkah kolaborasi dan koordinasi untuk melakukan banyak hal hingga ikut memantau. Lanjut. Nah, dari sini mangga nanti silakan untuk materi bisa diambil gitu ya. Saya lebih hal-hal yang taktis dan teknis yang ini kan. Nah, jadi 10 program PKK di sini dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan RTL, tindak lanjut untuk mencapai dalam rangka perbaikan, peningkatan, pengembangan, perluasan, dan pemantapan. Dan keterlibatan inilah kemudian yang memang mau nggak mau kita dengan posyandu yang ada untuk sebuah proses ini. Lanjut ya. Nah, sebagai program kolaborasi ini tadi ya, kita pun juga berusaha yang tadi ya, penerapan nilai-nilai PKK dari Pokja 1 sampai sekretariat itu pun juga benar-benar agar mereka semua memiliki rasa tanggung jawab bahwa Desunting Menara, Depok Sukses Bebas Stunting mewujudkan kota ramah anak adalah milik semua ya, merasakan ya. Jadi dari mulai Pokja 1 lanjut ya sampai terus aja semuanya, ini bukan hal yang baru buat para kader ya. Stunting itu apa gitu ya. Nah, ini dengan Bunda PAUD pun di Pokja Bunda PAUD saya pun juga ngeterap ya. Tapi hal yang lain Ibu-ibu, saya juga menggandeng genre dan forum anak. Mereka pun juga bikin podcast, bikin apa kegiatan-kegiatan webinar untuk anak-anak sekolah, bahkan karena memang kita juga mencoba menyasar ke anak-anak remaja ya. Jadi genre ini ikut turun langsung ke sekolah-sekolah, bahkan mereka pun juga ikut memastikan minum obat Rematri, remaja putri, itu benar-benar mereka lakukan gitu ya. Jadi, nah mohon maaf di Pokja 3 pun juga kami menjalankan satu program P2L ya. Jadi untuk membantu ketahanan pangan, makanan bergizi, ini pun yang rumah-rumah pun juga kita coba galakan gitu ya. Lanjut Mbak Astrot ya atau Mas. Nah, ini kita lihat pentinglah kita paham semuanya ya, satu perkembangan yang tidak standar lah ya oleh Menteri Kesehatan ya, anak-anak yang pendek bukan stunting tapi anak-anak yang kurang sehat
ini harus di lanjut ya. Nah, lanjut ya. Ini saya juga sudah dihitung beberapa kegiatan enggak. Nah, nah langsung kita lihat profil Kota Depok ya. Nah, Depok itu jumlahnya penduduknya Masya Allah padat ya. Dan ini jumlah balitanya ada 138.750 ya. Nah, usia produktif dan semuanya. Lanjut. Nah, bersyukur ya dari 1049 posyandu, ini pun juga yang terus kami gerakan ya. Apa yang kami lakukan bahwa eh, balita stunting dari fluktuasi dari 2001, 2002 ini terus ya naik turun, tapi kita terus melakukan hingga sampai saat ini pun juga kami mengharapkan eh, Depok akan terus kami tekan untuk menuju zero stunting gitu ya. Nah, jadi tahun 2021 non APBD, tahun 2023 ini insya Allah sudah mulai dianggarkan biaya atau anggaran 2,5 M per kelurahan di 63 itu juga saya minta tolong jatah untuk stunting pun juga diberikan. Nah, dukungan regulasi nih sampai kemudian ke tingkat bawah ini pun juga menjadi penguat bahwa apa yang kita lakukan ya. Ya saya bersyukur dari Kementerian Kesehatan juga kemarin ada apresiasi lah atas upaya yang dilakukan oleh PKK. Nah, pada saat gebyar stunting pun juga memang saya memberikan dukungan dengan apa kalau saya sebagai duta stunting di Jawa Barat, saya menyelempangkan juga selendang atau selempang Duta Desunting Menara kepada 63 kelurahan dan 11 kecamatan para istri-istri camat dan lurah ya. Nah, lanjut. Nah, ini tentunya target kita untuk zero stunting pun juga hingga penekanannya dari sekitar 6.000 anak-anak sekarang sudah mampu menekan ya 1 tahun itu setengahnya berkat kerja keras secara serempak ya semua melakukan hal yang sama di 11 kecamatan. Nah, mangga. Nah, di sini ya turun Kota Depok pada posisi kedua terendah se-Jawa Barat. Prevalensi stunting sudah di bawah target nasional 14% dan inilah yang kemudian yang terus kami lakukan agar Depok pun benar-benar menjadikan anak-anak masa depan, anak-anak harapan dari Depok menuju Indonesia sehat dan kuat. Lanjut. Nah, jadi ini akhir ya 3,40% ya prevalensi stunting di Kota Depok berdasarkan hasil bulan penimbangan balita ya. Nah, ini tentunya kerja keras dan tidak lepas bahwa ayu ting ting makan opak, semuanya yang penting harus kompak. Lanjut. Nah, ini nih perkembangan ya apa yang kami lakukan. Jadi dengan dinas sosial kita juga perlu data-data, kemudian dengan Disdik, begitupun juga dengan dinas kesehatan, hingga kita bisa memantau setiap berkala bagaimana perkembangannya. Dan besok juga ada rembuk dan evaluasi hasil stunting itu memang dipantau terus dan itu juga memang ya saya menggesa agar apa namanya yang mengejar yang belum-belum ini harus gitu. Lanjut. Nah, jadi saya pikir kita harus bekerja sama dari hulu ke hilir ya. Dan ini mau nggak mau semuanya sepakat BKKBN juga memang kita harus mulai mendekati dengan anak-anak remaja. Memberikan satu pemahaman berapa banyak anak remaja mereka yang masih pada anemi, mereka juga dengan diet yang kemudian akhirnya mereka nggak sehat. Nah, di Depok itu punya sekolah pranikah ya. Sekolah ini juga ide dan gagasan saya yang masuk di DP3 ya. Sekolah pranikah ini salah satunya juga mulai memperkenalkan bahaya stunting pada ibu hamil. Jadi pada remaja pun juga kami memberikan masukan agar semuanya bisa melakukan apa yang preventifnya. Nah, jadi semua bisa berperan. Semua bisa melakukan apapun yang dilakukan sinergi. Satu visi dan misi
Mer, bangun energi positif. G-nya, mari kita berbagi tugas, peran-peran apa yang harus kita kerjakan. Tim PKK terus berkolaborasi dalam penguatan manajemen serta melakukan intervensi baik spesifik maupun sensitif. Lanjut, mangga nanti materinya kalau memang mau diambil, saya harusnya udah sambut tuh tadi pada berjejer itu kader-kader menyambut saya mau datang ke sini. Lanjut terus, saya masih di dalam mobil, mangga next. Nah, ya, yang itu tadi. Jadi yang sudah saya lakukan bahwa kita pun juga punya SK-nya, dukungan regulasi sampai ke tingkat kelurahan. Karena saya juga di kota sehat, jadi saya juga menggandeng sampai Pokja Kelurahan Sehat, ya. Bukan PKK saja. Lanjut. Ya. Nah, ini forum rutin yang kami lakukan untuk mengevaluasi dan apa progres yang sudah dilakukan, kendala-kendala yang ada. Lanjut. Dan kemarin Setwapres juga mengunjungi Depok karena stuntingnya alhamdulillah gitu ya. Jadi sekarang udah mulai melirik apa nih kiat-kiatnya. Dan di Apeksi isi-isi wali kota saya juga pernah juga mengangkat, review kinerja pun juga terus dilakukan ya, dan saya langsung hadir gitu ya. Lanjut, begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan provinsi ya. Lanjut, jadi saya juga wakil di tim penurunan program stunting ya, monitoring evaluasi terus berjalan. Lanjut. Ya, ini satu kegiatan-kegiatan. Nah, kami juga kolaborasi dengan PPJ yang tadi saya bilang. Dengan Pak Jul juga kami provinsi terus ya bahwa Depok Bismillah komitmen untuk zero. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Kami dalam intervensi spesifik dan sensitif yang kami lakukan pun juga terus ya. Ini nih yang kami karena memang saya juga di kota sehat, jadi untuk mengedukasi bagaimana air bersih, kemudian ODF ya jamban sehat. Lanjut, semuanya adalah bagian yang memang terkoneksi dengan tim penggerak PKK 10 program. Lanjut. Nah, ini dari CSR yang waktu itu gebrakan pertama Pentahelix. Lanjut. Oke, mungkin apa udah cukup ya Bu Nila ya? Iya, Kalau Ibu memang ada Bunda. pertanyaan ya, jadi ini kan cuma gambar-gambar apa yang Iya, telah Bunda. kami lakukan ya. Jadi Iya, Bunda. ini apa dokumentasi aja. Iya, Bunda. Mm-mm. Mangga, kalau kemudian mau di ini saya sudah ditunggu pada Iya, berjejer Bunda. itu kader tuh yang mau menyambut saya. Siap, siap, Bunda. Nampaknya Bapak Ibu semua kita tidak usah membuka sesi tanya jawab karena memang ini Bunda luar biasa sedang ditunggu juga untuk acara yang lain. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Bandung mengucapkan terima kasih banyak Bunda telah Sami-sami. memberikan informasi kesempatan waktunya terutama untuk Kota Bandung. Kami doakan Ibu semoga Ibu tetap sehat, Amin. seluruh kegiatan berjalan lancar. Amin. Seluruh warga Kota Depok Ibu, jazakallah khairan katsira. Amin. Mbak Yakum. Semua terima kasih. Kita ucapkan terima kasih semua untuk Bunda Eli. Terima Ya. kasih Ibu. Mangga. Sami-sami. Jalan Ya, ke Jakarta, Bu Nila. ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Ke Ancol, lihat atraksi hiu loncat dan goyang-goyang. Cakep. Kanggo, kanggo hadirin sadayana tercinta, I love you sayang. Oh, Love Masya you Allah. too Terima juga, kasih Bun. Bunda. Ya. Upin Ipin pulang sekolah. Cakep. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah.
Sami-sami Bunda. Dicantik Siti Asia, kalau belum nikah nggak boleh disentuh. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, makasih Bunda. Ayu pakai baju overall. Cakep. I love you all. Iya Bunda, sama-sama. I love you too. Ikan hiu makan batu. I love you too, Bunda. Wow. Udah foto sama Bunda belum? Ini bisa foto sebentar, Bun? Enggak. Bunda izin foto bersama dulu Bunda. Foto gimana Ki Mama? Ini salam cinta keluarga ya, tapi jangan Ya, siap, digoyang-goyang. Bapak Ibu semua, gayanya di kamera pakai Sarangeo. serangnya yuk. Libur mau mereka. Ya, Aba-aba. Sudah. Semuanya buka kamera ya, Bapak Ibu semua. Dengan senyum yang paling manis. Udah? 1, 2, 3. Udah? Ada lagi? 1, 2. Terima kasih Bunda. Minum jamu di Perigi. Ya, makasih Bunda. Insya Allah kita ketemu lagi. Amin, insya Allah. Bun. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi telah disampaikan beberapa materi yang luar biasa. Ini dari Kota Depok. Kalau saya ambil, ini ada banyak sekali inovasi-inovasi yang memang dibuat oleh Kota Depok. Jadi saya pikir memang ketika kita ingin bersama-sama untuk menciptakan posyandu aktif ataupun penurunan angka stunting di Kota Bandung, maka kolaborasi pentahelix ini yang harus kita perkuat. Jadi mungkin teman-teman puskesmas silakan untuk menggalang kemitraan sebanyak-banyaknya di wilayah dengan akademisi, dengan pemerintah, dengan masyarakat, terutama dengan swasta. Karena memang kita lihat tadi kan di Kota Depok 0 APBD, tapi dia bisa menurunkan stunting dengan cukup tinggi. Jadi kita harus pintar-pintar sekali untuk menggalang kemitraan dengan rekan-rekan ataupun teman-teman swasta di wilayah kita. Baik Bapak dan Ibu semua, tanpa mengurangi rasa hormat, apakah dari Bapak dan Ibu semua ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait kegiatan posyandu di Kota Bandung? Mungkin ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang baru saat ini ya, apakah itu tentang posyandu aktif, ataupun tentang misalnya 25 keterampilan kader gitu ya, memang sekarang informasinya sedang update gitu. Di sini ada teman-teman kami di Promkes yang siap membantu Bapak dan Ibu semua terkait permasalahan-permasalahan atau kendala di lapangan. Kami persilahkan. Ada yang mau bertanya dari kader boleh atau dari puskesmas juga boleh? Bisa angkat tangan atau langsung aja suaranya dibuka. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana Bu Irma? Ada yang ingin ditanyakan Bu Irma? Atau kita aja yang nanya, Bu. Ya, kalau nggak ada saya ingin coba share sedikit ya Bu Mutia terkait 25 keterampilan kader untuk Ya. informasi sedikit ini buat Bapak dan Ibu semua.
Ada yang sudah pernah tahu tentang 25 keterampilan kader, Bapak dan Ibu? Belum. Belum ya? Kita coba ini ya Bu ya, Belum. kita coba ulas sedikit. Nanti setelah ini nanti teman-teman Puskesmas bisa menjelaskan kembali baiknya secara offline nih kepada teman-teman kader. Ini saya akan coba bahas sedikit aja secara singkat terkait 25 keterampilan kader. Memang sebelumnya Kementerian Kesehatan sudah pernah ya menyampaikan ini, tapi ini saya akan sampaikan yang teknisnya gitu. Sebenarnya kader itu 25 keterampilannya apa sih gitu. Karena nanti Bapak dan Ibu semua pada tahun 2024 akan diadakan lomba kader terkait 25 keterampilan kader ini. Jadi mulai sekarang teman-teman Puskesmas harus sudah mulai bertahap melatih tentang 25 keterampilan ini kepada kader gitu ya. Kemudian melihat kemampuannya dan akhirnya memberikan tanda kecakapan. Jadi nanti kader itu bila kecakapannya sudah mumpuni, itu nanti ada tanda kecakapan yang disebut dengan tanda kecakapan kader purwa, madya, dan utama. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kemenkes, akan saya sampaikan berikut kira-kira 25 keterampilan kadernya itu seperti apa. Saya bisa share screen dari sini, Bu? Bisa nggak? Bisa Bu, Jadi sudah saya dijadikan bisa co-host. share screen? Oke. Nah, kelihatan? Udah kelihatan? Udah ya. Nah, kita akan coba bahas secara singkat saja karena nanti ini sebetulnya untuk 25 keterampilan kader ini harus sambil uji keterampilan ya. Nah, ini kita mulai sedikit-sedikit ya. Kemenkes ini mengeluarkan surat edaran terkait kecakapan kader dan 25 kompetensi dasar. Nah, tapi sekarang disebutnya menjadi 25 keterampilan kader. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas posyandu aktif. Nah, kalau Ibu dan Bapak lihat, di sini ada beberapa keterampilan kader. Kalau saya suka menganalogikannya seperti ini, Bu. Untuk keterampilan ibu hamil, menyusui, di bayi dan balita itu bisa dilakukan di posyandu. Ya, karena ada tentang buku KIA, tentang perasaan ibu hamil, pemberian tablet FE, edukasi ASI eksklusif, dan pemberian obat cacing. Nah, untuk keterampilan usia sekolah dan remaja, saya lebih melihatnya kepada bagaimana kader melakukan keterampilan di posyandu remaja, gitu ya. Dan untuk keterampilan usia produktif dan lansia, bagaimana kader bisa melakukan keterampilan di posbindu, gitu. Jadi sebenarnya ini adalah seperti posyandu siklus hidup dari mulai ibu hamil, bayi balita, remaja, dan lansia. Nah, itu tingkatannya ada purwa, ada madya, dan utama. Kalau purwa itu biasanya kader baru bisa melakukan keterampilan yang ada di posyandu saja. Nah, ketika di madya, dia sudah melakukan kegiatan di posyandu dan posyandu remaja. Kalau utama, dia sudah di posyandu remaja, dan posbindu. Nah, kan sekarang kan kegiatan itu sebetulnya terintegrasi dalam satu wadah yang namanya posyandu siklus hidup. Jadi intinya itu, yang pertama ya, yang luarannya. Ada pertanyaan di sini Bapak dan Ibu sebelum saya lanjut? Sudah cukup jelas di sini? Bisa lanjut. Jelas Bu. Oke, ya nanti kalau ada yang kurang jelas, kader ataupun puskesmas langsung aja kita diskusi ya, karena ini sifatnya santai aja, informal ya. Nah ini keterampilan pertama. Nah, ibu-ibu kader bisa menjelaskan buku KIA aja kepada ibu hamil dan menyusui gitu. Karena di dalam buku KIA itu kan ada ya edukasi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Aman di sini Ibu? Bisa kita lanjutkan?
Jadi keterampilan pertama adalah ibu-ibu kader mampu menjelaskan buku KIA kepada ibu hamil dan menyusui. Itu keterampilan pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas. Bagaimana caranya? Kader dapat melakukan edukasi kepada ibu hamil, yaitu ibu-ibu hamil sekarang itu kalau pemeriksaan kesehatan untuk kehamilan minimal 6 kali. Kalau dulu kan dengarnya 4 kali ya. Sekarang itu ketentuannya melakukan edukasi kepada ibu hamil untuk periksa sedikitnya 6 kali. Sedangkan kalau untuk edukasi kepada ibu nifas, menganjurkan supaya ibu itu melakukan pemeriksaan kunjungan setelah nifas minimal 4 kali. Nah, ketika ibu-ibu sudah bisa melakukan itu, maka ibu sudah cakap untuk kompetensi atau untuk keterampilan yang kedua. Lanjut Bu di sini. Nah, yang ketiga yaitu melakukan edukasi isi piringku kepada ibu hamil. Jadi kader di sini dapat melakukan edukasi kepada ibu hamil. Edukasinya seperti apa? Ibu-ibu hamil nanti kalau makan, maka porsi makannya setiap kali makan harus sesuai isi piringku. Nah, dijelaskan nih sama ibu-ibu kader kepada ibu-ibu hamil tentang isi piringku yang memang harus kaya protein hewani. Gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menerangkannya? Ibu-ibu bisa belajar di gambar ini, di isi piringku. Ya, itu keterampilan yang ketiga. Nah, kemudian ada lagi isi piringku untuk ibu menyusui. Ini mirip ya dengan melakukan edukasi isi piringku kepada ibu hamil. Nah, yang keempat, ibu-ibu kader dapat memberikan anjuran minum tablet tambah darah setiap hari selama hamil. Jadi sebenarnya ibu hamil itu harus dianjurkan untuk minum tablet FE itu setiap hari. Tapi minimal itu memang hanya 90 hari. Tapi bagusnya Mas setiap hari selama kehamilan. Minimalnya 90 hari selama kehamilan. Kemarin saya coba seleksi di acara lomba posyandu, ada juga ibu-ibu kader yang belum tahu berapa kali ibu hamil harus minum tablet tambah darah gitu. Jadi ibu kader nanti harus bisa menjelaskan bahwa tablet tambah darah itu diminum setiap hari selama kehamilan. Yang kelima, ibu hamil juga perlu diedukasi oleh kader agar menggunakan buku KIA untuk melakukan pemantauan status gizi dan tekanan darah. Jadi di buku KIA itu ada kurva buku KIA untuk ibu hamil. Nah, jadi di dalam buku KIA itu tidak hanya untuk kurva pertumbuhan bayi dan balita saja, tapi di dalamnya juga ada kurva untuk cek ibu hamil. Nah, jadi kader nanti melakukan supervisi. Yang keenam, ibu-ibu kader bisa menjelaskan pemantauan tanda bahaya. Nah, jadi ibu-ibu kader nanti diajarkan oleh puskesmas tentang tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, kemudian ini untuk pelayanan balita. Izin ya, Kak. Kemudian melakukan edukasi ASI eksklusif, MPASI, dan yang kaya protein hewani sesuai umur balita. Saya izin minum dulu bentar ya. Kemudian melakukan edukasi terkait MPASI kaya protein hewani sesuai umur balita. Juga memberikan informasi terkait makanan kaya protein hewani untuk anak usia 2-5 tahun. Ketiga, kader juga diharapkan dapat melakukan penimbangan, pengukuran panjang atau tinggi badan dan lingkar kepala di dalam buku KIA. Jadi nanti teman-teman puskesmas sebaiknya memberikan ilmu pengetahuan
kepada kader bagaimana menggunakan alat antropometri, bagaimana melakukan penimbangan ukuran panjang, tinggi badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh alatnya untuk alat antropometri. Nah, ini bagaimana proses atau cara penimbangan dan pengukuran kepada bayi balita. Kemudian nanti teman-teman kader juga diharapkan bisa melakukan plotting hasil pengukuran tadi pada kurva di buku saya. Nah, ini juga teman-teman nanti akan diajarkan tentang bagaimana status gizi ataupun penanganannya. Jadi, bila kader itu nanti sudah mampu bagaimana menangani bila balita berat badannya tidak naik, atau bila berat badannya kurang, atau bila gizinya kurang. Nah, hal ini dapat ditindaklanjuti oleh kader untuk melapor dan merujuk balita tersebut ke tenaga kesehatan. Nah, kemudian ini yang juga dapat dijelaskan atau diedukasi oleh kader. Kader nanti harus dapat menjelaskan bagaimana stimulasi perkembangan, pemberian kapsul vitamin A dan obat cacing. Kemarin waktu lomba cerdas cermat, soal-soal terkait stimulasi perkembangan motorik pada bayi balita dari mulai usia 0 bulan itu sampai 1 tahun itu memang agak kurang dikuasai oleh kader. Jadi teman-teman puskesmas nanti bisa tolong untuk melakukan bimbingan teknis ketika datang melakukan pembinaan di posyandu terkait upaya deteksi dini tumbuh kembang ini. Jadi nanti kader itu diberikan informasi kalau bayi umur 0 sampai 3 bulan harus sudah bisa apa, 3 sampai 6 bulan bisa apa, 9 bulan bisa apa. Kenapa ini penting? Supaya ketika nanti ada atau ditemukan kelainan pada bayi atau balita itu bisa ditangani sejak dini dan dirujuk dengan benar. Nah, kemudian juga melakukan edukasi terkait layanan imunisasi rutin. Ini teman-teman kader sudah sering melakukan. Kemudian, nah, edukasi juga tentang penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ini adalah 5 jenis imunisasi dasar lengkap ya. Wah, teman-teman kader harus sudah tahu 5 jenis imunisasi dasar lengkap. Nah, ini juga dapat menjelaskan tentang pemantauan tanda bahaya, kemudian melakukan edukasi isi piringku, kemudian menjelaskan program pencegahan anemia, kemudian mengedukasi bahaya rokok dan nafsa, kemudian menggerakkan masyarakat untuk melakukan screening DM dan hipertensi yang memang ini menjadi keterampilan untuk di pelayanan usia produktif dan lansia. Nah, apalagi kader juga nanti tolong diinformasikan tentang apa komplikasi dan cara pengobatan untuk hipertensi dan DM. Kemudian tentang TBC dan tentang keluarga berencana. Nah, mungkin juga nanti teman-teman kader juga harus pintar melakukan edukasi kepada lansia tentang screening apa yang dilakukan oleh para lansia. Dan terakhir, untuk kompetensi pengelolaan posyandu, diharapkan nanti petugas puskesmas dapat meningkatkan keterampilan kader untuk memahami pengelolaan posyandu, kemudian transformasi pelayanan kesehatan di posyandu, bagaimana melakukan kunjungan rumah. Nah, di sini kader itu sebaiknya memang setiap bulan dapat melakukan kunjungan rumah. Tugasnya pertama adalah melakukan pendataan keluarga melalui kunjungan rumah secara rutin dan terencana, kemudian memberikan penyuluhan atau edukasi kesehatan kepada anggota keluarga sesuai dengan permasalahan kesehatannya, melakukan pendampingan pada anggota keluarga sesuai kebutuhan, melakukan pemantauan anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan, dan melakukan evaluasi hasil kunjungan rumah kepada posyandu dan ditemuskan kepada Pokja Posyandu Kelurahan. Nah, ini kayak gini nih Bu, kira-kira gambarnya.
Kemudian kalau catatan dan pelaporan teman-teman di kader kan memang sudah sering ya karena sudah punya buku register SIP. Nah ini yang juga cukup penting, bagaimana kader-kader diajarkan tentang penerapan komunikasi antar pribadi. Kemarin Dinas Kesehatan sudah melatih teman-teman Promkes Puskesmas gitu ya terkait KAP ini. Nanti diharapkan teman-teman Promkes yang sudah dilatih KAP ini dapat menerangkan kembali kepada teman-teman kader bahwa KAP ini sangat penting dilakukan oleh kader ketika kader melakukan edukasi terkait isi piringku, tablet tambah darah, tentang buang air besar di jamban, cuci tangan pakai sabun, dan diare dengan prinsip satu, bahwa ketika melakukan komunikasi harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan dan menambah akrab. Kemudian tidak hanya berbicara saja, tapi juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Yang akhirnya nanti akan terjadi perubahan aksi atau perubahan perilaku. Nah, demikian itu secara kulit luarnya terkait 25 keterampilan kader. Memang kalau untuk petugas Promkes, ketika nanti akan melakukan edukasi 25 keterampilan kader ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi misalnya pertama edukasi dulu tentang ibu hamil dulu, nanti kalau udah selesai, sudah teman-teman kader terampil, kasih tanda kecakapan. Nah kalau belum terampil jangan dulu masuk ke yang 25 keterampilan yang lain. Nanti kalau dia sudah ahli di kecakapan ibu hamil, baru masuk kepada bayi. Kalau udah terampil lagi ke balita, terus saja bertahap. Jadi mungkin kegiatan edukasi atau peningkatan keterampilan kader ini bisa dilakukan. Jangan sekalian ya ibu-ibu teman-teman petugas Promkes ketika ngelatih 25 keterampilan kader ini langsung dijejelin sama ibu kader, karena jadi sedikit-sedikit lagi tambah lagi, sehingga nanti pada tahun 2024 teman-teman kader ini sudah mendapatkan informasi atau pelatihan tentang 25 keterampilan kader ini dengan baik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mangga teman-teman Promkes ada yang ingin ditanyakan atau ibu-ibu kader, mangga kami berikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nila yang sudah memoderatori dan untuk kegiatan pembinaan UKBM ini. Mungkin petugas Promkesnya atau kadernya ada yang mau ditanyakan lagi? Mangga bisa di kolom chat atau bisa langsung dibuka aja mikrofonnya. Ibu izin bertanya. Iya, mangga. Assalamualaikum Ibu, saya Bella dari Gria Antapani. Mau bertanya untuk yang kader ini, itu kan ada yang buat posyandu remaja juga ya Bu ya. Apakah kader yang posyandu itu harus turun juga di posyandu remaja atau seperti apa teknisnya? Terima kasih. Mangga Ibu. Ditampung dulu aja teh biar Oh, sekalian. siap, mangga. Mohon mangga ya, siap. Selanjutnya siapa? Puskesmas Gria, udah ya. Triana dari Talaga Bodas, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin, saya kan waktu kemarin tuh di menu BOK tuh ada tentang jambore kader ya Bu ya. Apakah boleh? Maksudnya yang ingin saya tanyakan Bu, untuk jambore kader ini tadi Ibu bilang di tahun 2024 ya Bu ya. Berarti untuk tahun ini tuh apakah maksudnya kegiatan menu BOK itu bolehkah kami gunakan untuk sosialisasi terlebih dahulu atau seperti apa Bu? Terus kan maksudnya tadi dibilang Jambore 2024 akan dilaksanakannya di tahun 2024. Jadi apakah misalnya di tahun 2023 ini hasil dari pertemuannya itu kita sudah punya kategori-kategori ibu kader yang kader Purwa, Madya dan seperti itu, atau bagaimana ya Bu gitu? Paling
Kayak gitu sih Bu. Soalnya untuk sosialisasi memang saya sendiri di wilayah kerja kami sudah kami usahakan untuk ikut di pertemuan PKK gitu ya Bu ya, karena kalau misalnya 25 dikasih semuanya dalam satu hari itu mungkin ibu kadernya juga takutnya nggak masuk gitu materinya gitu Bu, karena terlalu banyak. Jadi memang untuk yang itu kami sudah mulai bertahap Bu, sudah kami titipkan materinya di pertemuan-pertemuan PKK. Hanya saja untuk yang Jambore Kader itu, jadi sebetulnya itu tuh sudah harus ada penilaian itu Bu, atau boleh hanya sosialisasi seperti itu. Atur nuhun. Mangga ada lagi yang mau bertanya, kita tampung dulu ya. Ibu-ibu kadernya ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, Mangga. Hmm, Mangga Ibu. Ya, saya Bunding dari Kelurahan Cigireleng ya. Yang mau saya tanyakan Bu, kita mengenai tempat juga Bu untuk posyandu, posbindu dan kader remaja itu ya Bu ya. Nah itu memang kita harus terpisah atau bisa disatukan. Tapi tempat kita itu terbatas ya Bu ya. Tapi kalau misalkan kita dipisah-pisah akan ke konsumsi gitu Bu, ke PMT atau ini kan untuk balita. Nah kalau posbindu dan remaja itu apakah harus ada pembinaan dulu atau bagaimana? Karena di wilayah kami remajanya belum terbentuk Bu. Mohon maaf. Jadi itu bagaimana? Dan mungkin itu kan harusnya setiap wilayah itu harus memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga Bu. Alhamdulillah sih kalau dari PKM kami, dari puskesmas di wilayah kami memang sudah kolaborasi gitu, sudah sering membimbing kami, tetapi kami masih kesulitan untuk kader-kadernya Bu, kader-kader untuk posbindu atau remajanya. Itu saja yang mungkin yang saya tanyakan, apakah ada pelatihan atau misalkan bimbingan untuk mereka gitu. Sementara yang saya tahu belum gitu untuk remajanya. Terima kasih. Itu saja Bu. Ya, mohon. Terima kasih kepada Ibu Ning dari Posyandu Dahlia Cigireleng ya. Ada lagi ibu-ibu, Mangga? Oh, udah cukup ya. Mangga kepada Ibu Nila mungkin bisa dijawab satu-satu. Baik, saya jawab dulu yang Jambore Kader yang dari Ibu Bella ya. Bu Triana ya. Bu Triana Talaga Bodas. Terkait pertanyaan Jambore Kader. Jadi menurut surat edaran dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 terkait pembinaan kader dan pembinaan posyandu, memang ada beberapa tahap yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat puskesmas hingga ke tingkat nasional. Salah satunya adalah kegiatan lomba kader dan jambore kader. Nah, untuk lomba kader, kemarin kami pada tanggal 21 Juni mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk si seleksi kader ini gitu kan awalnya akan dilihat dari kader yang sudah mempunyai keterampilan kader gitu ya, minimal dia kader Purwa gitu. Nah, tapi karena memang proses pemberian informasi dan pelatihan fasilitator dari tingkat Kemenkes ke provinsi ini baru
Sehingga pada tahun 2023, seleksi kader yang dilakukan itu bentuknya adalah dengan melihat satu, berapa tahun kader tertentu sudah mengabdi, dan kemudian bagaimana resume pelayanan yang dilakukan oleh kader dari mulai pelayanan ibu hamil, bayi, balita, usia produktif, dan lansia, serta inovasi yang dilakukan. Jadi untuk tahun 2023 ini belum ada uji keterampilan untuk 25 keterampilan kader gitu ya. Kan awalnya memang si seleksi kader ini akan dilakukan di bulan Oktober November. Tapi karena sesuatu hal kemarin ditarik ke bulan Juni gitu ya, sehingga kami pun kemarin Kota Bandung mengambil kader itu seleksinya dari juara yang lomba cerdas cermat kita seleksi kembali. Karena sebetulnya seharusnya awalnya itu seleksi Puskesmas Bu Putriana. Jadi teman-teman itu melakukan seleksi kader mana yang akan dimunculkan dari tiap-tiap puskesmas 1 orang, nanti diseleksi lagi di tingkat kota, baru nanti masuk ke provinsi. Tapi karena kemarin sifatnya segera dan mendesak, akhirnya kita menyeleksi dari kader yang juara lomba cerdas cermat. Itu yang pertama. Nah, terkait jambore kader, itu silakan bila teman-teman sudah menganggarkan di dana di akun non fisik tetap dilakukan, karena itu merupakan bentuk reward atau penghargaan kepada kinerja kader yang selama ini telah membantu kita. Pun di tingkat Provinsi Jawa Barat ataupun di tingkat nasional itu akan ada tetap dilakukan jambore kader. Dan itu biasanya dilakukan di bulan Oktober-November terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Nah, siapa yang menjadi peserta jambore kader di tingkat nasional? Kalau Kemenkes yang menjadi pesertanya adalah juara 1 lomba kader posyandu berprestasi di tingkat provinsi, juara 1 dan 2, dan juara 1 dan 2 kader posyandu berprestasi di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi nanti ada 2 orang kader yang kita kirim di Kota Bandung untuk mengikuti jambore kader. Nah, untuk di puskesmas, mangga silakan dilakukan tetap jambore kader ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan gitu ya, dengan mengikutkan kader-kader posyandu yang ada di wilayah kerjanya. Yang pertama. Untuk yang kedua terkait pelayanan kesehatan untuk remaja atau posyandu remaja, memang saat ini pembentukan posyandu remaja itu dibentuk baru 1 kelurahan 1 posyandu remaja. Walaupun memang ada juga sih beberapa kelurahan yang sudah mulai membentuk posyandu remaja di tingkat RW. Nah, keterampilan kader untuk melakukan pelayanan remaja di sini maksudnya adalah bila ada sasaran remaja yang ada di wilayah kerja RW Bapak Ibu, silakan juga untuk dilakukan edukasi oleh ibu-ibu kader. Jadi misalnya si posyandu remajanya belum terbentuk ya, tapi kan sasarannya remajanya ada gitu kan. Sasaran remajanya ada, misalnya ada 25 remaja. Nah, ibu-ibu ketika melakukan kunjungan rumah gitu ya, kemudian di situ ada remajanya dan lainnya, silakan untuk dilakukan edukasi tentang kesehatan remaja. Misalnya ibu kader datang nih ke rumah ibu hamil, tapi di situ juga ada juga remaja. Nah, sekalian edukasi tentang misalnya pemberian tablet tambah darah. Diinformasikan kepada ibu hamil bahwa ibu harus minum tablet darah tiap hari, dan kepada remaja juga diinformasikan tentang pentingnya minum tablet tambah darah minimal 1 minggu 1 kali. Apalagi kalau sedang mens ya, itu baiknya setiap hari. Nah, jadi sekalian seperti itu kalau misalnya belum ada posyandu remajanya. Jadi sambil kunjungan rumah, sambil melakukan edukasi yang memang penting buat anak-anak remaja. Misalnya tidak hanya tablet FE, tapi misalnya tentang bahaya merokok, bahaya nafsa, dan lain-lain. Nah, itu bisa diintegrasikan. Tapi kalau sudah ada posyandu remajanya, yang memang biasanya kader-kadernya juga remaja, nah ibu-ibu kader juga bisa masuk gitu, misalnya dengan memberikan edukasi, informasi kepada para remaja yang sudah hadir di posyandu remaja. Jadi ibu-ibu bisa menjadi fasilitator atau memberikan edukasi juga ketika pada saat posyandu remajanya sedang buka gitu. Jadi seperti itu, Bu. Nah, adapun tempat, gedung, waktu pelaksanaan, apakah akan dipisahkan dengan posyandu balita ataukah akan disatukan, itu silahkan
diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan dari masing-masing wilayah. Yang penting adalah bahwa kegiatannya itu tetap berjalan, target tetap mendapatkan pelayanan dan mendapatkan edukasi sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu mungkin Bu Ella. Siap, mohon hatur nuhun Ibu. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya untuk sesi 2 mungkin ya Bu ya, masih bisa ya Bu ya, ada waktu ya Bu ya. Mangga dibuka lagi untuk 3 pertanyaan dari Puskesmas atau dari kader Posyandunya, mangga. Ini udah nggak ada ya? Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu-ibu, mangga mungkin mumpung masih ada waktu dan ada Ibu Nila yang Ibu Ketua Tim Promosi Kesehatan Dinas Kota Bandung yang bisa menjawab, mangga kita manfaatkan untuk bertanya. Sepertinya nggak ada lagi yang mau bertanya Ibu ya. Kita kasih tebak-tebakan lagi lah ini sebagai penutup ya Teh Muti. Mohon mangga. Supaya agak fresh ya. Iya, mohon mangga Ibu. Bentar. Nanti kalau setelah tebak-tebakan tidak ada lagi bertanya, nanti mangga kita tutup saja. Kita yang nanya Bu, boleh nggak? Boleh, Ada yang boleh. mau bertanya Bu dari kita sendiri katanya Bu. Kita nanya ke kader gitu. Iya, boleh, boleh. Mangga Bu Mutia, ada yang sampaikan? Ibu mau share tebak-tebakan dulu Bu, boleh Bu? Oh, boleh, siap-siap. Saya share aja dulu tebak-tebakan ya. Iya Bu. Tapi oh ya Bu ya kan. Di grup Bu Ella. Silakan di Ya, sebentar Bu dibuka dulu. Kaki 1000. Betul. Kaki 1000. Wah, yang gini mah Bu Kader mantap. Kaki 1000. Bingung ya Bu. Kaki 2000. Mangga Bu Ella, Bu Mutia dipandu aja. Ya, betul. Kaki 1000 Bu. Nanti saya mau ya nanya yang lain. Lanjut ya. Nih, coba ini apa? Bener. Kalau ini apa coba? Berlian. Beruang. Itu 100.000. Beruang. 100.000. Beruang. Beruang. Ya, coba. Beruang. Ya, bukan beruang. Beruang.
lanjut lagi. Ini ban itu bonteng. Banteng. Oh, banteng. Benar. Coba kita lihat. Oh, kalau yang tadi buah-buahan mah bonteng, ini mah banteng. Lanjut lagi, Bu. Kadang kalau permainan mah kayaknya semangat ya. Jadi kalau ternyata pada melohoy. Kambing. Ya, kambing. Kita lihat coba. Embe, Bu, ini mah bukan kambing. Embe. Lanjut. Hewan apakah ini? Hewan. Oh, ibu-ibu. Ayah benar, Bu. Aduh. Buaya. Ai Pak Ayana ke ayahnya. Ayana ke mananya? Ya. Lanjutnya nih. Ayam. Oh iya benar. Coba kita lihat. Cerdas ibu-ibu. Lanjut lagi coba. Nah, itu mah ketebak. Baju. Harimau. Ya, ada sasar, Rabu, Minggu, Tunggu. Hari bukan baju, Bu. Hari sama mau. Kita lihat. Harimau. Cina mau. Yang selanjutnya, aduh, itu gambarnya sensor. Aduh, gambarnya bahaya ya, Bu. Jadi apa? Kita apa? Hewan apa? Oh, kutilang. Coba kita lihat. Salah, aduh, saya salah, Bu. Kita lanjut lagi. Siapa ini? Halo ibu-ibu, ini apa? Coba saya bingung. Kuda. Oh, ini teh buat makhluk tehnya. Sama dada kuda tuh. Pintar ini orang bener. Weh, hebat bener. Aduh, saya aja bingung. Ini hewan apa ini, Kak? Ya, sudah habis, Bu. Dan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oke, Bu, nih saya mau tanya lagi. Adakah yang ingin bertanya mengenai 25 kompetensi kader? Tahun depan itu penilaian kader prestasinya menggunakan indikator itu, Bu. Kalau tahun depan ibu-ibu pada berhasil, diajak Jambore ke Jakarta, Bu. The Nasional Indonesia. Adakah yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya mau nanya. Bisa sebutkan minimal 10 kompetensi kader dan saya Oppo 50.000 sok, Bu. Ada yang bisa jawab nggak? 10 kompetensi kader dari 25 sebutkan. Ayo cepet-cepetan. 50.000 saldo Oppo atau GoPay atau Shopee saya, Bu. Ini dari 25 ngacung. Bukan ngacung, raise hand. Ayo, siapa mana? Saya Bu Amalia dari Melon Sukabunga. Sok, Bu. Spaghetti. Bu Amalia Sagita Melon 10 aja, Bu, dari 25 tuh, setengah jadi hente. Menjelaskan buku KIA pada ibu hamil. Menjelaskan pemeriksaan ibu hamil. Lanjut. Melakukan isi piringku kepada ibu hamil. Ya. Terus
memahami, bisa menjelaskan KIA. Terus Hai anak apa Bu? KIA kepada ibu hamil. Ya. Udah berapa tuh Bu? Terus Sok. Berapa? Itu udah berapa? menjelaskan isi piringku. Udah disebut itu mah. Ayo. Ayo, seetik deh Ibu. Apa ya? Memahami. Kan ada ibu hamil Bu, ada bayi balita, Ya. remaja, Ada usia produktif, sama posyandu. Nah, dari situ coba. tentang posyandu remaja, mengerti dan memahami tentang posyandu. Ya. Ya. Terus Bu, Kan, Bu? tilu deui Bu. Terus melaksanakan kegiatan. Kegiatan naon Bu? Melaksanakan kegiatan selama berlangsungnya posyandu. Mana? Nggak ada Bu, eta mah. Nggak ada melaksanakan kegiatan mah. Ayo tilu deui, ayo. Nanti WA-nya dijapri ke saya Bu, nanti saya isi tuh Oppo. Ayo 3 lagi Bu, 3 indikator lagi. Baru 7. Tadi menjelaskan Ibu buku hamil udah Bu. Pemeriksaan udah. Ibu tadi sudah. Oh, Ibu suka datang-datang ke rumah, namanya apa tuh Bu? Nah, dipancing tuh Bu. Apa lagi? Ya, Ibu suka datang-datang ke tiap-tiap rumah, itu namanya apa? Oh ini bisa bisa mau melakukan ini sweeping. Kunjungan rumah Bu, kunjungan rumah ya. Bukan sweeping Bu, kunjungan rumah. Sok 2 deh itu udah dibantuan Bu. Kunjungan rumah menjelaskan apa Bu? Kalau Ibu datang di sana ada ibu hamil sama remaja. Apa ya, Bu, ya? Mengedukasi apa Bu kalau datang ke rumah? Edukasi Bu ya. Mengedukasikan tentang gizi, tentang ibu hamil, tentang kesehatan, pola PHBS. Nggak ada PHBS. Yang Indikator penting ke-10 Bu, yang penting buat PHBS. ibu hamil sama remaja harus edukasi tentang pentingnya apa Bu? Tentang ini, rematri, tentang pemberian tablet. Benar Bu. Satu lagi Bu, tadi kan Satu lagi, PHBS. remaja penting tentang apa Bu? Kasih edukasi tentang apa kalau remaja? Daya merokok dan nafsa. Iya. BPNT, PKH. Dibantu itu sama Bu Aning. Oke Bu. Bu Amalia dari posyandu mana nih? Melon, Sukabunga, Sukajadi. Sukajadi berarti wilayahnya Bu Jiska ya? Iya, PBI. Puskesmas Sukajadi Bu. Bu Amalia hadir? Ya. Hadir. Wilayah Puskesmas Sukajadi Bu? Iya. Boleh WA Wilayah Kota Bandung khusus Kota Bandung. Boleh WA-in nomor itunya Bu. Mau apa Shopee Pilot? Mau Shopee ya. Mau Oppo WA-in ke petugas puskesmasnya Bu. Ya. BPKS untuk Sudah saya kembalikan lagi kepada produk banyak. Saya juga mau ngasih Bu Mutia 50.000. Oh siap Ibu, mangga tuh ada lagi. Ya, tapi harus kirim di Bu, sudah dikirim di chat. Ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya empatnya harus betul. Ya, yang pertama, berapa jumlah tablet FE yang minimal diberikan kepada, nah, jangan lu dijawab Bu, anulir pertanyaan. Jadi nanti ngacung dulu, udah ditunjuk, baru dijawab ya. Ulangi ya.
Pertanyaan pertama adalah berapa minimal tablet FE yang harus diminum oleh remaja? Itu satu. Tablet FE oleh remaja. Yang kedua, berapa kali minimal pemeriksaan kehamilan oleh ibu hamil? Dua. Yang ketiga, jelaskan bahaya atau dampak rokok. Ya. Dan terakhir yang keempat adalah singkatan dari apa KTR dan sebutkan Perda KTR Kota Bandung. Dah, itu aja. Yang bisa Raisen ya, langsung nanti kita transfer 50.000 lagi dari Oppo. Dari saya ya. Mangga. Saya ulangi pertanyaannya nomor 1, berapa tablet FE yang minimal diminum oleh remaja setiap minggunya? Yang kedua, berapa kali pemeriksaan minimal ibu hamil? Yang ketiga, sebutkan dampak rokok. Yang keempat, apakah singkatan KTR dan sebutkan Perda KTR Kota Bandung. Tidak biasa. Bu Yeti dari Maleber, mangga Bu Yeti. Ya. Nggak kedengeran. Nomor 2 apa pertanyaannya tadi? Nomor 2 pertanyaannya berapakah minimal pemeriksaan untuk ibu hamil? 6 kali selama kehamilan. Nomor 3. Nomor 3, dampak rokok atau bahaya rokok buat tubuh. Paru-paru, batuk-batuk. Terus itu nomor 4, Perda KTR singkatan dari kawasan tanpa rokok, Perdanya nomor 315. Nomor Perdanya apa, Bu? Saya, Bu. Udah. Oh ya, nggak bisa ya, salah ya Bu ya nomor Perdanya. Mohon maaf, bukan nomor 154 ya, salah. Ganti Bu Andini, Bu. Ya. Mangga yang lanjut, yang lainnya. 5. Bisa Perda nomor 4 tahun 2021. Tahun Sebentar. 2021. Udah, yang ditunjuk siapa, Tayla? Bu Andini, Ibu Andini, Andini, mangga. mangga. Oh. Yang lainnya di mute ya. Nomor 1 buat remaja seminggu sekali, tablet tambah darah. Kalau buat ibu hamil 90. Terus bahaya merokok, penyakit paru-paru, polusi udara, resiko penyakit tidak menular. Terus nomor perdanya nomor 4 tahun 2021. Berapa kali kehamilan minimal, Bu? Diperiksa? Kehamilan 90. Minimal pemeriksaan kehamilan oleh ibu hamil. Berapa minimal berapa kali periksa selama kehamilan? Pemeriksaannya 6 kali. Oke. Andini. Posyandu mana? Posyandu Bougainville, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparai. Masuknya puskesmas apa, Bu? Margahayu. Puskesmas Caringin. Caringin. Weh, udah sampai itu. Kasih, Bu. Nomornya di chat juga kayak Bu Amalia ya, di grup ya. Di chat Ibu. ini grup.
Ya, Mangga, sudah ditutup saja. Mangga. Mau apa, Sana? Dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditentukan oleh Selamat ya kepada Ibu Amalia sama Teh Andini ya. Teh Andini dari Caringin, terus Ibu Amalia dari Sukajadi. Ya mungkin berhubung sudah siang juga, mungkin kita tutup aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara hari ini senantiasa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin ya Allah beralamin. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik kata maupun perbuatan, serta ketidaknyamanan, serta kesalahan secara teknis. Semoga pertemuan kita hari ini membawa banyak manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang dari Ibu Nila baru dikirim di chat group ya. Makasih, Mbak. Iya, Yang jangan 25 lupa daftar kompetensi hadirnya di sini ya, kader. Ibu-ibu. Ya, sama-sama. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Daftar hadirnya diisi ya, Bapak Ibu semua. Udah, Bu. Ibu udah. Aku daftar hadirnya belum. Ada Ditunggu Ya, materinya tunggu, di Ibu Dayana. chat group, ada yang dari Bu Nila dan dari Ketua TPPKK Kota Bandung. Bu, aku minta link daftar hadir. Oh, ini ada. Iya, Pak Reman kumaha? Gitulah. Mangga yang belum isi daftar hadir, diisi dulu daftar hadirnya. Ada di link chat ya. Chatnya. Mangga diisi dulu Bapak Ibu. Sok santai aja. Bisa ini dibikin ya dari kertas ini. Agak tebal nih, kertasnya agak tebal nih. Bisa. Kalau mau dari kasih tuh tebal. Berapa ini bisa? Sekarang kalau kertasnya nggak akan